Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah saya akan menyampaikan satu materi singkat yang terkait dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya kita senantiasa beramal. Bahkan ya ketika bangun pagi pun kita sudah beramal. Ya, ketika bangun pagi kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu amalan, ya. Dan terus ya kita ya siap siaga untuk kemudian ke masjid, ya, berwudu dan kemudian salat tahiyatul masjid. Ya, kita kemudian salat subuh berjamaah, imam memimpin, kita sebagai makmum, semua itu adalah amalan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ternyata kalau kita lihat dari sabda Nabi Muhammad SAW, dari amalan itu ada yang dicintai oleh Allah. Maka amalan seperti apa yang dicintai itu, ya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya lihat atau saya pernah membaca sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Baihaqi yang sanad hadisnya bagus. Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai idza amila ahadukum, apabila kalian atau salah seorang di antara kalian itu beramal, ayutqinahu, ya, dia itqon di dalam amalannya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat di sini ia menunjukkan apa? Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh seseorang itu adalah amalan yang ketika dikerjakan dengan itqon. Ya, tentu kita sudah pernah mendengar kalimat itqon banyak. Ya, itqon ini ya bisa diartikan sempurna. Ya, karena kenapa bisa diartikan sempurna? Karena ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang beliau Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutqin, ya. Jadi dalam segala hal Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Ya, jadi kalau kita lihat sifat Allah itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di dalam surat An-Naml itu ayat 88. Ya, Allah berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya ketika ingin menunjukkan sifatnya yang maha sempurna itu, ketika kita melihat gunung gitu, wa taral jibala, ya, dan ketika kalian melihat gunung, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tahsabuha jamidatan, kamu mengira gunung itu tetap, kata Allah. Ya, jadi Allah mengabarkan kepada kita, ketika kita melihat gunung, maka perkiraan kita gunung itu tetap gitu. Tahsabuha jamidatan. Tapi kenyataannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa hiya tamurru marra sahab. Kenyataannya gunung itu tidak tetap. Tetapi apa? Gunung itu kata Allah di sini dia bergerak, dia berjalan seperti berjalannya awan, ya, as-sahab. Jadi ini salah satu pemberitaan Allah tentang ciptaannya gitu. Ya, bagaimana Allah menciptakan gunung yang kamu kira tetap tapi kenyataannya gunung itu berjalan. Ya, mungkin kalau dulu para sahabat Nabi belum sampai pikirannya ke situ. Ya, mereka kalau melihat gunung Uhud ya berarti tetap, kan begitu. Tapi kalau hari ini di abad ke-21, ya, abad 20 kemarin, ya, manusia kemudian apa? Bisa membuktikan itu. Ya, kalau dulu tidak. Kalau dulu para sahabat ya sudah imani saja. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, ya aku imani saja. Makanya nanti termasuk salah satu sahabat yang bernama Abu Bakar itu ya disebut dengan As-Siddiq. Kenapa? Apa yang disampaikan
apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, ku benarkan saja. Walaupun apa? Walaupun tidak masuk dalam logikanya, gitu kan? Tapi kalau orang-orang sekarang kan beda, Pak. Ya, kalau nggak masuk logika, nanti aku pikir-pikir dulu, katanya, gitu kan? Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kalau hari ini memang terbukti, ya, memang gunung itu ya tidak, ya, tetap seperti pandangan kita, tapi dia pada dasarnya, ya, dia bergerak, dia berjalan seperti awan, ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau awan kan kelihatan jalannya, tapi gunung tidak kelihatan, ya, kok bisa dikatakan oleh Allah dia berjalan seperti berjalannya awan? Nah, nanti tanya sama ahli fisika, ngerti dia itu, ya. Ada ahli fisika di sini kan? Jadi ya, massa gunung lebih berat dari massa awan, katanya begitu kan? Jadi kalau yang massa ringan berjalan lebih terlihat, kalau yang massanya berat, ya, lebih apa, Pak? Ya, tidak terlihat berjalannya. Tapi pada kenyataannya ilmuwan sudah membuktikan, ya, ternyata gunung-gunung itu memang bergerak, dia berjalan di atas magma-magma di dalam bumi. Masya Allah. Artinya apa? Dibuktikan oleh ilmuwan di abad 20. Ya, padahal Allah sudah menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, ya, sudah 1000 lebih, ya, 1000 lebih tahun yang lalu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa, Pak? Terkait dengan gunung itu, sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Jadi gunung itu dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di situ Allah langsung mensifati dirinya dengan apa? Alladzi atqana kulla syai'. Ya, atqana kulla syai'. Yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menciptakan sesuatu itu diciptakan dengan maha sempurna, ya, maka disebutkan Allah itu mutqin namanya, ya. Jadi ketika menciptakan, ya, dengan maha sempurna segala sesuatunya. Dan Allah kabarkan di akhir ayatnya, innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti dari apa yang kalian kerjakan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Rasulullah tadi memberitakan kepada kita, sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan dengan itqon, dengan sempurna, maka ketahuilah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala maha teliti dari apa yang kita kerjakan, maka di saat itu kita harus punya motivasi untuk menyempurnakan setiap amalan kita. Ya, tetapi ketika kita sudah mengetahui bahwa yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sempurna, amalan yang itqon, amalan yang profesional, ya, dan kita kemudian juga mengetahui bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha teliti dengan apa yang kita kerjakan, tapi di saat yang sama kita kemudian kita kerjakan amalan itu dengan ala kadarnya, atau bahasa lainnya apa, ya, amburadur, atau tidak sesuai dengan tuntunan, ya, maka ketahuilah amalan kita bisa jadi amalan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin muncul pertanyaan, ya, apakah amalan itu hanya yang terkait dengan amalan akhirat seseorang, kan gitu? Karena amalan itu kan banyak, Pak, ya. Ya, amalan itu kalau bahasa kita, ya, pekerjaan lah, ya. Makanya tadi dalam hadis, orang soleh, orang yang beramal soleh disebutkan oleh Rasulullah, Allah pekerjakan dia. Jadi amalan, ya, pekerjaan lah, ya. Nah, seperti sekarang kan sebenarnya kita sedang bekerja nih, sedang dipekerjakan oleh Allah, dipekerjakan dengan amalan soleh, ya. Jadi apakah amalan itu atau pekerjaan itu yang dianjurkan untuk itqon atau sempurna hanya amalan yang terkait dengan akhirat saja, atau amalan-amalan ibadah saja, atau semua amalan baik yang terkait dengan akhirat maupun yang terkait dengan dunia? Nah, ini mungkin muncul pertanyaan, banyak. Maka kalau kita lihat dari sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yang ketika beliau mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan, maka kita bisa
temukan di situ tidak dikhususkan amalan akhirat saja atau amalan yang terkait dengan ibadah saja, tapi apa? Pekerjaan yang sifatnya umum, semua pekerjaan, semua amalan, maka harus dikerjakan dengan itqan tadi. Ya. Jadi jangan berpikir, oh kalau begitu ibadah saja yang bagus, di luar ibadah ya biasa-biasa saja, cuek saja. Ya, ketika Rasulullah mengatakan misalnya sawu sufufakum, misalnya kan, samakan soft kalian, gitu kan? Samakan artinya sawu, samakan rapatnya, samakan lurusnya, kan begitu. Bayangkan Pak, kalau umat Islam mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, luar biasa. Bayang, umat Islam akan bisa memimpin dunia tentunya, bayang. Tapi hari ini ya umat Islam, ya kita lihat di dalam ibadah maupun di luar ibadah, mereka tidak itqan di dalam melaksanakannya. Menunjukkan apa? Allah sedang tidak mencintai amalan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kita umat Islam ini harus memperhatikan kembali kesempurnaan amal kita, atau kalau bahasa dunia pekerjaan ya profesionalnya, ya profesionalismenya, ya pekerjaan kita ya harus diperhatikan kembali, sehingga apa? Ini bisa menjadi awal kebangkitan, awal kemajuan umat Islam, ya baik di dalam ibadah maupun di dalam dunia kerja kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya selain ya karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan itqan itu, kenapa kita harus ya sangat memperhatikan ya kesempurnaan amal kita? Kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah, Pak, At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat ini bisa menjadi motivasi kita ya untuk menyempurnakan, untuk profesional di dalam amalan itu. Ya, jadi selain dicintai oleh Allah, Pak, amalan yang sempurna itu, amalan yang profesional itu, disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita akan dilihat oleh Allah. Ya, dan ini nggak ragu lagi kan, Pak ya? Semua yang kita lakukan itu di bawah pengawasannya, di bawah pengawasannya Allah. Hari ini kita duduk di masjid, Pak. Semua kita ini dilihat oleh Allah. Ya. Apalagi kalau kita lihat di dalam sebuah hadis arba'in itu kan, hadis arba'in An-Nawawi kan ada tuh, orang yang ngumpul di salah satu rumahnya Allah, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kan gitu. Tidaklah ya sekelompok manusia berkumpul dia di salah satu dari rumah-rumahnya Allah. Fi baitin artinya di rumah Allah dia berkumpul, min buyutillah dari rumah-rumahnya Allah. Ketika mereka berkumpul di situ, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Seperti kita tadi kan baca ayat Allah, habis itu apa? Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka kemudian saling mempelajari, ada yang menjelaskan, ada yang mendengarkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Masya Allah, Pak, saking tenangnya kalau lagi di masjid ada yang tidur misalnya, Pak ya. Nah, ini wajar, Pak, wajar. Kenapa? Memang itu ganjaran buat orang yang ngumpul di masjid mengaji. Tenang saja, nggak usah malu, Pak. Ya, nggak usah malu. Bahkan kalau kita lihat proses turunnya surat apa namanya itu, surat Al-Kautsar kan, ada yang tahu kan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kata Anas itu ketika surat ini turun, Pak, Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah tidur, Pak, ngantuk. Ya, ngumpul ngantuk, berarti Rasulullah juga di dalam majelis ada ngantuknya kan. Nah, jadi yang ngantuk-ngantuk sunnah berarti, Pak. Ya, jadi ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpul, habis itu tidur ngantuk. Habis itu tiba-tiba tersenyum beliau. Hehehe, tersenyum, kata Anas. Kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Kata Anas. Ya, maka kemudian ya Rasulullah menjawab, baru saja turun salah satu surat kepadaku. Ya, salah satu surat, baru kemudian beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ya enggak apa-apa, Pak. Jadi kalau ngantuk ya jangan alasan saya pulang sajalah. Ya kan di rumah bisa tidur, Pak ya. Ya lebih mending di mana, Pak? Tidur di rumah atau tidur di sini? Kalau tidur di sini masih dapat pahala insyaallah ya. Ya pahala tadi kumpul di masjid. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi mereka oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian mereka ya diliputi oleh rahmat Allah. Dan satu lagi apa, Pak? Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Masyaallah, disebut-sebut mereka oleh Allah. Artinya apa? Allah melihat kita kan? Allah melihat kita hari ini. Disebut-sebut oleh Allah orang yang ngumpul di rumah Allah dari rumah-rumahnya yang ada di muka bumi. Disebut-sebut, Pak. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Masyaallah. Ya. Di mana, Pak? Disebutnya fi man 'indahu. Siapa itu? Para malaikat. Jadi disebut Bapak, ya, disebut, mudah-mudahan saya juga disebut, Pak ya, karena kita semua di masjid disebut-sebut oleh Allah pada malaikat, ya, karena diantara maknanya itu apa, Pak? Maknanya itu adalah selawat Allah kepada kita. Jadi diantara makna selawat itu kan memang pujian Allah di hadapan para malaikat. Jadi ketika kita misalnya meminta kepada Allah, atau kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah berikan selawat kepada Nabi Muhammad, maksudnya apa itu? Di antara para ulama menyebutkan maknanya itu adalah, ya Allah pujilah Muhammad itu dengan segala kemuliaannya itu di kalangan para malaikat, di kelompoknya para malaikat. Ya. Dan Allah sudah kabarkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa memuji, ya, senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Memuji di kalangan para malaikat. Disebutkan kemuliaan-kemuliaannya, sehingga apa? Nabi Muhammad menjadi lebih mulia di kalangan para malaikat. Nah, kita pun, Pak, kita pun ketika disebut-sebut, nah ini menyebabkan kita kemudian menjadi mulia di hadapannya para malaikat. Masya Allah. Makanya ada kan orang-orang yang diselawatin oleh Allah, ya kan? Yang selain ini, Pak, selain orang-orang yang ngumpul ini disebut-sebut, ya, juga orang-orang yang sabar ketika apa? Ketika mendapat musibah, kan gitu kan? Di dalam surat Al-Baqarah kan disebutkan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, kan gitu, Pak. Mereka itu Allah berikan selawat kepada mereka, wa rahmah, dan juga rahmatnya Allah. Siapa yang diselawatin oleh Allah? Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan kalimat istirja itu, maka kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka itu selawat dari Allah dan rahmat untuk mereka. Jadi selain karena kesabaran tadi ketika ditimpa musibah, juga karena kita berkumpul di masjidnya Allah ini, Pak. Masya Allah. Taib, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi amalan kita kalau kita lihat di dalam surat apa tadi? At-Taubah 105, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala di situ memerintahkan nabinya Muhammad. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya, artinya kita semua, Pak. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya? I'malu, kata Allah, katakan kepada umatmu, beramallah. Kalau bahasa kita, bekerjalah. Dan coba lihat di sini, Pak, tidak disebut
bekerja soleh yang terkait dengan akhirat, atau bekerja dunia yang terkait dengan dunia? Tidak kan? Coba lihat ayatnya, disebutkan oleh Allah, i'malu, i'malu, umum saja, kalian beramallah, kalian bekerjalah. Menunjukkan apa? Semua pekerjaan kita, ya, semua amalan kita, baik yang terkait dengan akhirat kita maupun yang terkait dengan dunia kita, ya, yang dicintai itu adalah yang itqan, Pak. Jadi bukan hanya yang terkait dengan akhirat saja. I'malu, kata Allah, ya. Sebenarnya ini Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada umatnya. Kenapa kamu harus bekerja? Fasayarallahu amalakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal kalian. Ya, sama seperti kita jelaskan tadi, Allah melihat apapun aktivitas kita. Bahkan di dalam surat An-Naml tadi disebutkan, innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti, Pak. Khabir itu artinya maha teliti. Jadi bukan melihat saja, tapi melihat dengan apa? Dengan teliti. Masya Allah, Pak. Itu Allah, Pak. Makanya Allah mencintai kalau kita kerja dengan sempurna, dengan teliti. Ya, ya jangan jauh-jauh, Pak, ya. Jangankan Allah, Pak, ya. Bos kita saja kadang kalau kita kerja dengan teliti suka, Pak, ya. Buat laporan misalnya, buat laporan teliti gitu, sampai yang kecil-kecil pun ya terperinci di situ. Maka bosnya pasti senang, Pak. Tapi kalau ada bos misalnya perintah, ya, pernah merintah, Pak, pernah jadi bos kan? Tuh, di sini bos semua kayaknya kelihatan ini, ya. Tapi di atas bos ada bos, Pak, ya. Ya. Artinya ketika Bapak misalnya memerintahkan pekerja Bapak, misalnya galilah parit sebelah kanan, tiba-tiba dia gali yang sebelah kiri, Pak. Bapak marah apa tidak, Pak? Ya, pasti Bapak nggak seneng gitu. Karena apa? Yang diperintahkan berbeda dengan yang dikerjakan. Nah, Allah pun begitu. Karena sunnatullah itu berlaku, Pak, berlaku. Ketika kita sebagai manusia tidak menyukai yang seperti itu, Allah pun lebih tidak menyukai. Karena apa? Ini adalah bagian dari sunnatullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, karena kita ketahui bahwa Allah melihat, bahkan disebutkan Allah itu khabir bima taf'alun, maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Maka mudah-mudahan ini menjadi dorongan, Pak. Menjadi dorongan apa? Ketika kita beramal itu ada kesungguhan untuk memperbaikinya, menyempurnakannya. Wudhu kita bagaimana misalnya, ya, jangan berpikir begini, kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan Allah tidak membebani, ya, kecuali sesuai dengan kemampuan. Benar. Allah memang tidak membebani, ya, kecuali sesuai dengan kemampuan. Tapi masalahnya kita mampu, gitu. Kan gitu kan? Kita mampu. Allah tidak membebani ketika tidak mampu. Kalau mampu, Allah membebani enggak? Nah, ini harus dipahami dengan benar nih. Allah tidak membebani ketika tidak mampu, kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemampuan telah diberikan oleh Allah tapi kemudian kita tidak memaksimalkan, tidak menyempurnakannya, nanti ditakutkan kita termasuk orang yang tidak bersyukur kepada kemampuan yang diberikan oleh Allah itu. Ketika kita tidak bersyukur atas kemampuan yang telah diberikan Allah itu, bisa jadi apa? Kita menjadi orang yang kufur akan nikmat. Nah, ketika kita menjadi orang yang kufur akan nikmat, bisa jadi, Pak, nikmat itu dicabut, Pak, dicabut. Karena memang Allah katakan, gimana ayatnya itu? Yang terkait dengan syukur itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas kemampuan yang telah diberikan, maka ku tambah. Masya Allah, ditambah oleh Allah, Pak. Jadi walaupun sudah tua-tua, Pak, ya, walaupun orang tua kan boleh sholat duduk, Pak, ya, tapi kalau mampu berdiri, berdiri. Nah, dengan keseriusan kita kemudian menyempurnakan rukun berdiri itu, bisa jadi Allah apa, Pak? Tambah kekuatan itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in kafartum," kalau kamu mengingkarinya, "inna adzabi lasyadid." Bisa jadi ditarik, Pak.
nanti dikasih kita azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian disebutkan oleh Allah di sini, siapa lagi yang melihat, Pak? Yang melihat amal-amal kita, ya, perbuatan kita adalah rasulnya wa rusulihi. Jadi ketika kita kerjakan amalan, Pak, rasulnya melihat, ya. Mungkin ini memang butuh apa, Pak? Butuh penjelasan agak rinci sedikit ini, ya. Ya, karena apa? Ya, rasulnya, kalau kita Nabi Muhammad SAW kan sudah tiada kan, sudah wafat. Apakah hari ini masih melihat? Tapi kalau kita lihat ayat itu berarti kan rasulnya melihat, Pak, ya. Wa rasuluhu, artinya rasulnya melihat. Tapi kenyataannya hari ini tidak melihat. Karena apa? Rasulullah sudah wafat. Tapi kalau kita lihat di sini, Allah mengabarkan, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah melihat, rasulnya melihat, orang-orang yang beriman melihat. Kalau Allah melihat, kita semua yakin, Pak. Orang-orang yang beriman melihat, semua yakin nggak? Apa yang kita kerjakan, orang beriman melihat. Yang ada di sekitar kita pasti melihat, Pak. Yakin kita. Kecuali yang jauh. Yang jauh pun mungkin masih bisa melihat. Dari mana? Dari tayangan-tayangan, kan begitu. Ya, seperti ini, ya, yang di rumah misalnya apa namanya, live streaming, ya, di rumah bisa melihat kajian kita, orang-orang beriman melihat, kan gitu. Kalau yang di sini, ya, tidak ragu lagi. Allah tidak ragu kita. Tapi kalau rasulnya gimana melihat, Pak? Makanya ada orang yang mengatakan kan, ya, Rasulullah melihat, katanya, kalau ada majelis zikir, gitu kan. Pernah dengar kan, Pak, ya? Kalau ada majelis salawatan, kan gitu, khususnya di bulan-bulan Maulid, disiapkan kursi khusus, gitu kan, kursi kosong, ya, dengan apa, keyakinan nanti Rasulullah duduk di kursi itu, ya. Jadi ada orang-orang yang meyakini seperti itu, Pak, meyakini bahwa Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan oleh umatnya sampai hari ini. Kalau kita gimana kira-kira, Pak? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita gabungkan atau taufikkan atau kita cari kesesuaian dengan dalil-dalil yang lain, ya, maka yang dimaksud dengan Rasulullah melihat itu adalah ketika Rasulullah SAW masih bersama para sahabatnya. Jadi ketika Rasulullah SAW masih bersama para sahabatnya, beliau melihat. Makanya nanti ada namanya takrir, Pak, di dalam ilmu hadis itu. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah perkataan Rasul, kan gitu. Yang kedua, perbuatan Rasul. Yang ketiga, takrir, ketetapan Rasul. Nah, takrir ini atau ketetapan Rasul ini, bagaimana proses terjadinya? Proses terjadinya adalah ketika ada sahabatnya yang melakukan sesuatu yang terkait dengan ibadah misalnya. Maka ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, ibadah tersebut belum pernah diajarkan, ya, belum pernah diajarkan, tapi kemudian mereka lakukan. Maka Rasulullah melihat, kalau ternyata Rasulullah SAW setelah melihat Rasulullah tidak melarangnya, tidak menyalahkannya, maka itu menjadi ketetapan, Pak. Artinya apa? Yang dilakukan tersebut menjadi sunnah untuk kita ikuti sampai hari ini. Itulah takrir. Nah, artinya apa? Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Ya, misalnya seperti ketika Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat, ya, setelah mereka mendapatkan hadiah kambing-kambing hasil dari mereka meruqyah satu kepala suku dengan surat Al-Fatihah, gitu. Ya, ini kan ada kisahnya, Pak, ya. Kisah meruqyah dengan, atau meruqyah, bukan meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Jadi mereka pergi ke sebuah tempat, ya, ketika mereka sampai ke tempat itu, mereka bertamu ke situ, dan kemudian apa? Ternyata ditolak mereka oleh pemilik kampung itu. Mungkin sama satpamnya diusir, kan begitulah kira-kira.
Akhirnya mereka tidak jadi masuk ke situ. Mereka berkemah di luar kampung itu. Suatu ketika di dalam kampung itu kepala sukunya digigit ular. Ya. Setelah itu apa? Setelah digigit ular, mereka sudah berusaha untuk mengobatinya, tidak ada yang mampu mengobatinya. Maka kemudian mereka ingat, oh ada kemarin yang minta izin masuk ke kampung kita, tapi tidak kita izinkan. Coba kita tanya sama mereka, siapa tahu di antara mereka ada yang bisa mengobatinya. Maka mereka pun datang kepada sahabat-sahabat Nabi menanyakan, ada enggak yang bisa mengobati kepala suku kami yang digigit ular? Ya. Maka sahabat mengatakan, oh ya, kami akan meruqyahnya katanya. Ya, kami akan meruqyahnya. Tapi sebelum melakukan pengobatan itu, para sahabat negosiasi dulu. Kemudian dijanjikan hadiah, Pak. Kalau sembuh nanti kami berikan hadiah. Maka kemudian masuklah mereka dan mengobati dengan apa, Pak? Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Dengan surat Al-Fatihah. Setelah itu sembuh kepala suku itu, Pak. Seolah-olah tidak digigit ular, langsung bisa bangun dan berdiri. Maka kemudian senang mereka, benar-benar diberikan hadiah itu. Dan kemudian para sahabat tidak mau makan sebelum apa? Mendapatkan fatwa dari Nabi Muhammad SAW. Maka dibawalah kambing itu ke hadapan Nabi Muhammad SAW dan diceritakan kepada Rasulullah. Diceritakan apa? Tentang cara mendapatkan kambing-kambing ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ketika mereka menceritakan ya terkait dengan cara mendapatkan, yaitu meruqyah dengan surat Al-Fatihah, Rasulullah mengatakan kepada mereka, dari mana kalian tahu meruqyah dengan Al-Fatihah? Dari mana kalian tahu? Sebelum dijawab, Rasulullah kemudian mengatakan, walakin laqad asabtum. Ya, akan tetapi kalian telah benar gitu. Ya, menunjukkan apa? Belum pernah diajarkan kan? Tapi kemudian ya dibenarkan oleh Rasulullah SAW perbuatan tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Takrir. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Tapi setelah Rasulullah SAW kemudian wafat, ya, maka Rasulullah tidak lagi mengetahui, Pak, tidak lagi melihat apa yang kita lakukan pada hari ini. Tidak lagi melihat. Ya, walaupun ada yang mengatakan, ya Rasulullah hadir, ini bertentangan dengan dalil-dalil. Tidak melihat. Bahkan kalau kita lihat hadis yang terkait dengan apa? Dengan telaga misalnya. Ya, di mana Rasulullah kan pernah mengabarkan kepada kita, inni faratukum ala haudi, aku menanti kalian di telagaku. Man marra alayya syariba, barang siapa yang mendatangi telaga itu, dia akan minum di situ. Man syariba lam yatma abada, barang siapa yang minum tidak akan haus selamanya. Tiba-tiba, Pak, ketika Rasulullah menunggu di situ, ada sahabatnya yang diusir, Pak, oleh para malaikat. Tidak boleh minum di situ. Yang saat itu kata Rasulullah, kenapa diusir? Itu sahabatku. Maksud sahabat dengan makna bahasa, bukan makna istilah. Ya, artinya Rasulullah mengenalnya. Kenapa diusir? Maka malaikat kemudian menyuruhkan. Apa yang dikatakan oleh malaikat, Pak? Innaka latadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang dicipta-cipta oleh mereka setelah dirimu wafat. Paham enggak, Pak? Maksudnya apa? Rasulullah SAW tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah mengetahui, ngapain malaikat mengatakan sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dicipta-cipta ya dari perkara syariat setelah engkau wafat. Bahkan ya hadis yang lain ya terkait dengan apa? Terkait dengan ketika ada sebagian umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam golongan kiri. Dimasukkan ke dalam golongan kiri, Pak. Jadi setelah dibangkitkan di padang mahsyar itu, yang dibangkitkan dalam keadaan apa, Pak? Dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Maka kemudian diberikanlah pakaian kepada orang yang pertama, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu yang pertama diberikan pakaian. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, semua manusia telanjang, kan begitu. Ya. Nah, kemudian ada dari golongan umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam ashabus shimal, dimasukkan ke dalam golongan kiri. Yang golongan kiri ini berarti kan golongan yang merugi. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, itu sahabatku. Kenapa dimasukkan ke dalam golongan
golongan kiri. Maka malaikat pun menyeru lagi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dicipta-cipta oleh mereka setelah engkau wafat. Ya. Makanya di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis itu sampai menyebutkan apa yang pernah dikatakan oleh orang soleh, kata Rasulullah. Siapa maksud orang soleh di situ? Ya, kalau kita lihat ya kebanyakan atau seperti Imam Qurtubi ketika menjelaskan firman Allah surat Al-Maidah ayat 117. Ya, jadi ketika Imam Qurtubi menjelaskan surat Al-Maidah ayat 117 itu ya, beliau di situ menyebutkan hadis itu ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata seperti perkataan orang soleh. Yang maksud orang soleh di situ adalah Isa putra Maryam. Ya, di mana di ayat 117 itu, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman apa, Pak? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, falamma tawaffaitani ya kunta antar raqib alaihim. Ya, jadi di situ sebenarnya terkait dengan Allah minta pertanggungjawaban kepada Nabi Isa. Karena kan banyak orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah minta pertanggungjawaban kepadanya. Dari surat 116 itu. Apakah engkau ya Isa putra Maryam yang mengatakan dulu kepada manusia, jadikan aku sebagai Tuhan, jadikan ibuku dua Tuhan selain Allah. Maka di ayat 117-nya Nabi Isa mengatakan kepada Allah, ma qultu lahum, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Untuk mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan kemudian di situ Nabi Isa mengatakan kepada Allah, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ketika aku masih bersama mereka, artinya ketika aku masih hidup di dunia bersama orang-orang itu, ya, orang-orang Nasara itu, orang-orang Yahudi itu, maka aku menjadi saksi, tidak ada satupun yang menjadikan aku sebagai Tuhan. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Dan ketika engkau mewafatkanku, maka engkaulah yang kemudian mengawasi mereka. Nah, ini dikatakan oleh Nabi Isa. Nah, di hadis yang saya sebutkan tadi, Rasulullah mengatakan, ya setelah dikatakan oleh malaikat, engkau tidak mengetahui apa yang dicipta oleh mereka, maka Nabi Muhammad mengatakan, aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang soleh. Artinya apa? Rasulullah pun mengatakan, ya, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh umatku ketika aku masih bersama mereka. Jadi Rasulullah ketika masih bersama para sahabatnya melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Falamma tawaffaitani, ketika engkau sudah mewafatkanku, ya, kata Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, anta raqib alaihim. Antar raqib alaihim. Artinya apa? Engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi kita semua hari ini, Pak, ya, yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari ini kita melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti bisa jadi kita ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diusir kita sebagai umatnya. Karena pernah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan kalimat apa, Pak? Kalimat itu mengindikasikan bahwa umatnya diusir dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kalimat yang ma'ruf sekali itu, Pak. Pernah dengar, Pak? Apa kalimat Rasulullah? Kalimat hadis tentunya yang mengusir apa? Umatnya. Ya, belum pernah dengar. Pernah dengar tapi lupa gitu ya. Ya, ada kalimat suhqun. Pernah dengar? Suhqun artinya menjauh kalian. Masya Allah, Pak. Orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad ketika di dunia, tapi ketika di hari akhirat nanti dikatakan oleh Rasulullah kepadanya, suhqun, menjauh kalian. Kenapa? Karena diberitakan oleh malaikat tadi,
sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dicipta-cipta oleh mereka. Jadi orang-orang yang mencipta perkara-perkara baru di dalam agama itu termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah menjauh. Makanya di antara itqon di dalam amalan itu ini di antara profesionalisme di dalam amalan. Ya, jangan sampai diperintahkan oleh Rasulullah begini, kamu kerjakan begitu. Nah, ini namanya sama seperti bos tadi, perintahkan gali parit sebelah kanan, anak buahnya gali parit sebelah kiri. Maka bapak pun atau bos, kamu besok tidak usah kerja lagi. Kan begitu Pak ya? Kalau Rasulullah katakan apa? Suhkon. Tapi bukan sekarang Pak. Nanti ketika kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diusir atau dikatakan oleh Rasulullah menjauh. Ya, dan terakhir orang-orang yang beriman pun akan melihat Pak apa yang kita lakukan. Ya, inilah kenapa kita harus itqon. Ya, orang beriman itu akan melihat. Dan orang beriman disebutkan oleh Rasulullah di dunia itu adalah saksi Allah di muka bumi Pak. Nah, jadi bapak-bapak nih, kita kan orang beriman semua kan? Kita ini sebagai saksi Allah di muka bumi. Masya Allah Pak. Dahsyat Pak orang beriman itu. Yang tugas saksi itu apa Pak? Ya dia melihat kan, dia mendengar. Dan saksi itu mengatakan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Begitu saksi. Dan kita disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, bahwa kita ini saksi-saksi Allah di muka bumi Pak. Masya Allah. Jadi ketika kita itqon di dalam amalan, Allah meridhoinya, Rasulullah nanti tidak mengusir kita, dan orang-orang yang beriman Pak akan mengatakan orang ini kalau beramal itqon sesuai dengan sunnah Nabi, dia kerjakan dengan bagus, maka pujian itu Pak, pujian mereka manfaat untuk kita di hari insyaallah. Tapi kalau orang berimannya jelata, itu pun akan menjadi malapetaka untuk kita. Maka jangan apa? Jangan meremehkan penilaian orang yang beriman. Seperti hari ini, nggak penting penilaian orang, yang penting aku dan Tuhanku katanya. Ini penyesatan publik Pak. Ya nggak penting, yang penting hatiku baik. Siapa yang memerintahkan kita untuk melihat hati seseorang? Ada nggak Pak? Tapi ulama-ulama ada yang mengatakan yang penting hatinya, kamu tidak perlu melihat perbuatannya. Justru yang dilihat oleh saksi itu apa Pak? Perbuatan. Mana ada perintah kepada saksi untuk mengatakan apa yang ada di dalam hati seseorang? Tidak Pak. As-sarair, yang tersembunyi itu, apa yang ada di dalam hati itu adalah tugasnya Allah, bukan tugasnya manusia. Tugasnya manusia adalah melihat yang zahir, dan mereka kemudian memutuskan dengan zahir itu. Tapi hari ini penyesatan publik namanya Pak. Akhirnya apa? Nggak penting zahir, yang penting apa? Hati katanya. Ya. Jadi ada orang yang nggak pakai, mohon maaf ibu-ibu misalnya nggak pakai jilbab, ini soleh juga katanya, kan hatinya baik katanya gitu kan. Ya, ini musibah Pak namanya, musibah, penyesatan. Makanya di dunia ini, ya karena ini adalah satu perjalanan ke akhirat Pak, ya, yang mana dunia ini adalah tempat singgah saja, kita butuh guide yang benar Pak. Karena kalau guide-nya salah, bisa nanti kita diarahkan ke yang salah, tujuan kita tidak sampai. Atau kalaupun sampai ke tujuan, lama Pak, bisa jadi mampir dulu ke tempat-tempat yang tidak kita senangi. Makanya ada orang muslim kalau mau ke surga, ada yang mampir dulu di mana Pak? Di neraka Pak ya. Nah kita kan nggak mau Pak ya, maunya guide-nya langsung ke surga insya Allah. Jadi ya, Anas bin Malik pernah menceritakan begitu Pak. Rasulullah mengatakan, antum syuhada Allahu fil ar, kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Bahkan sampai diulang 3 kali, antum adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, faman asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, barang siapa yang kalian puji dengan kebaikan, wajib baginya surga. Waman asnaitum alaihi syarran, dan barang siapa yang kalian telah celak dengan keburukan, wajabat lahun nar,
wajib baginya neraka. Masya Allah Pak. Jadi penting Pak, itqan di dalam amalan, karena Allah melihat, dan bahkan itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya memang sekarang tidak melihat, tapi semua yang kita lakukan Pak akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Kalau ternyata yang kita lakukan itu perkara-perkara yang bukan diajarkan oleh Rasulullah, kita tambah yang lain, ya kita ganti dengan yang lain, nanti Rasulullah nauzubillah mengatakan kepada kita, nauzubillah, suhqan, jangan sampai ini ada Masjid Muhajirin yang mendapatkannya Pak ya. Ya bukan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah suhqan, menjauh, nauzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan Pak, dengan amalan kita yang itqan tadi, juga mudah-mudahan manusia-manusia, khususnya orang-orang yang beriman, ya khususnya orang-orang yang beriman nanti mengatakan kepada Allah, bersaksi kepada Allah bahwa dia itu adalah orang yang baik. Walaupun memang tidak harus dikondisikan gitu kan. Kalau di Indonesia kan ya dikondisikan gitu kan. Akhirnya kadang-kadang orang jahat pun dibilang baik gitu. Nah, ini kesalahan juga Pak ya. Jadi biarkan apa Pak? Biarkan mengalir begitu saja. Ya karena para sahabat ketika memuji jenazah yang baik itu spontan, tidak dikondisikan, tidak ditanya dulu apakah jenazah ini baik, tidak gitu. Tapi spontan, ketika ada yang lewat dipuji dengan kebaikan, ketika ada yang lewat buruk dicela dengan keburukan. Ini sahabat spontan gitu. Jadi biarkan begitu saja Pak. Ya, jadi kalau ditanya nanti takutnya itu ada yang malu-malu kan di sana, di pojok sana malu-malu. Kalau dia tahu sebenarnya orang ini nggak baik, ini bandar narkoba, ini Syiah ini yang mencaci sahabat Nabi misalnya, tapi karena ditanya oleh imam, kan nggak mungkin dia jawab sendiri di sana. Tidak baik katanya, malu kan Pak ya? Malu. Akhirnya apa? Bohong dia, bohong. Baik katanya. Nah, ini namanya persaksian yang palsu namanya. Dan jangan sampai kita termasuk yang mengkondisikan orang untuk bersaksi palsu. Ya, tapi apa? Biarkan mengalir saja. Orang-orang baik itu pasti akan dipuji Pak. Kalau bapak baik, bapak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti apa Pak? Nanti manusia itu akan menilai bapak. Ya, ya mungkin nanti mereka ada yang mengatakan dulu memang dia penjahat dulu, tapi masya Allah di akhir hayatnya, gitu kan? Dia menjadi orang yang sangat peduli dengan Islam, gitu kan? Sangat peduli dengan dakwah Islam, ya. Dan itu beruntung Pak, karena pada prinsipnya bukan dulunya yang dilihat. Ya, kan kata Rasulullah SAW, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung penutupnya. Jadi manusia akan melihat penutupnya Pak. Masya Allah. Dulu memang begitu, manusia akan bersaksi seperti itu. Tapi Masya Allah. Dan persaksian mereka itu Pak akan menjadi syafaat kita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan.